Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mapel IPAS topik C, mengenal tugas pemimpin di daerahku. Video ini dikembangkan oleh saya, Farihatul Wafiro, dengan NIM 24206033, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A semester 3. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pemimpin daerah, mulai dari tingkat paling rendah hingga paling tinggi berdasarkan hasil penjelasan guru. Nah, di setiap daerah pasti mempunyai pemimpin daerahnya masing-masing. Pemimpin daerah tersebut antara lain ada wali kota, bupati, kecamatan, kelurahan, kepala desa, dan ketua RT ataupun RW. Para pemimpin daerah tersebut tentu mempunyai tugas. Tugas-tugasnya itu berbeda-beda. Apa saja ya? Ayo kita cari tahu. Nah, anak-anak, pemimpin daerah itu ada 5. Yang pertama ada wali kota atau bupati. Yang kedua ada kecamatan. Yang ketiga kelurahan. Yang keempat kepala desa. Dan yang terakhir ketua RT atau RW. Nah, yang pertama ada wali kota atau bupati. Wali kota atau bupati adalah 2 gelar yang digunakan untuk merujuk kepada kepala pemerintahan di tingkat daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kedua jabatan ini memiliki peran dan tanggung jawab yang serupa, tetapi terkait dengan wilayah pemerintahan yang berbeda. Adapun tugas wali kota atau bupati ini, yang pertama melindungi semua anggota masyarakat di daerahnya. Yang kedua menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. Yang ketiga mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam segala bidang kehidupan. Yang kedua ada kecamatan. Kecamatan adalah salah satu unit administratif dalam pemerintahan Indonesia yang terletak di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan adalah tingkat pemerintahan yang berada di antara tingkat kabupaten atau kota dan desa atau kelurahan. Adapun tugas dari kecamatan itu sendiri, yang pertama pengorganisasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Yang kedua, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada wali kota. Dan yang terakhir, pengorganisasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Yang ketiga ada kelurahan. Kelurahan adalah salah satu wilayah administratif dalam sebuah negara atau daerah yang umumnya merupakan bagian terkecil dari sistem administrasi pemerintahan. Adapun tugas dari kelurahan, yang pertama melakukan pemberdayaan masyarakat, yang kedua memelihara ketentraman dan ketertiban umum, yang ketiga melaksanakan pelayanan masyarakat. Yang keempat ada kepala desa. Kepala desa adalah pejabat pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum dan bertugas mengelola berbagai aspek pemerintahan di tingkat desa, seperti administrasi, anggaran, dan pembangunan. Kepala desa bertanggung jawab kepada warga desa atau kelurahan dan harus memastikan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat setempat terpenuhi. Adapun tugas dari kepala desa, yang pertama melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua melaksanakan pembangunan desa. Dan yang terakhir melaksanakan pelayanan masyarakat. Nah, pemimpin yang terakhir itu ada ketua RT ataupun RW. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa ketua RT dan RW itu berbeda ya. Kalau ketua RT itu adalah pemimpin di tingkat terendah dalam sistem pemerintahan desa atau kelurahan. RT biasanya mencakup sejumlah rumah tangga yang tinggal di daerah yang relatif kecil. Sedangkan ketua RW adalah pemimpin di tingkat yang lebih tinggi dibanding ketua RT. RW mencakup beberapa RT dan mungkin mencakup daerah yang lebih luas.
Adapun tugas dari ketua RT dan RW, yang pertama membantu lurah atau kepala desa menyelenggarakan pemerintahan, yang kedua perdataan kependudukan dan layanan administrasi pemerintahan, yang ketiga pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan rukun antar warga. Anak-anak, para pemimpin daerah yang telah dijelaskan tadi perlu memiliki nilai. Nah, nilai apa saja ya yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin daerah? Nah, jadi nilai yang perlu dimiliki oleh pemimpin daerah yang pertama yaitu integritas. Seorang pemimpin daerah harus memiliki integritas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk bertindak jujur, adil, dan juga konsisten. Yang kedua, pelayanan masyarakat. Pemimpin daerah harus memiliki komitmen terhadap pelayanan masyarakat. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu adil. Keadilan adalah prinsip kunci dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin daerah harus memperlakukan semua warganya dengan adil tanpa memandang latar belakang, suku, agama, atau status sosial. Dan yang terakhir, jujur. Jujur ini adalah sifat atau perilaku yang menggambarkan kebenaran, ketulusan, dan kejujuran dalam perkataan, tindakan, dan niat sebagai pemimpin daerah. Nah, selanjutnya kerjakan soal ini ya. Yang pertama, jelaskan urutan pemerintahan di daerahmu. Yang kedua, siapa yang memimpin pemerintahan daerah? Yang ketiga, mengapa pemerintahan daerah harus bekerja sama dengan masyarakat? Selamat mengerjakan anak-anak. Baik, sekian materi pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.